Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bangun dalam keadaan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita dalam masjid senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian subuh kita pada pertemuan sebelumnya tentang dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan sebagian dari syahadat la ilaha illallah. Bagian pertama dari syahadat. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bagian pertama ini, lalu dilanjutkan kemudian pada bagian kedua. Baik, kita lanjutkan. Kita masih melanjutkan bagian pertama dari dua kalimat syahadat. Pada bagian pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa sesungguhnya kita yang perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku dengan kagungannya." Pada bagian hari ini kita masih akan melanjutkannya. Salah satu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang firman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Bukti pertama keberadaan Tuhan itu adalah tidak perlu kita mencarinya jauh-jauh, tetapi yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Diri kita ini adalah paling dekat pada kita, tapi banyak hal-hal
yang kita sendiri tidak tahu tentang diri kita, tentang roh kita, tentang akal kita, tentang jiwa kita, semua misteri bagi kita. Padahal itu yang paling dekat dengan kita. Apalagi kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, dan ini dikatakan Allah, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Untuk menambah keimanan itu, kepercayaan kepada Allah sebagai bentuk dari bagian pertama dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Maka coba perhatikan diri kita masing-masing. Kita bisa melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, jasmani kita, rohani kita, dengan suatu hal yang sempurna. Tentang pendengaran misalnya, ketika Allah berbicara tentang pendengaran di dalam Al-Quran, ketika mengurut panca indera kita, selalu pendengaran ini yang menempati urutan pertama. Dan pendengaran ini tidak pernah dalam bentuk jamak, tidak pernah dalam bentuk banyak, selalu tunggal. Dan kalau kita melihat masalah pendengaran, selalu menempati urutan pertama, kecuali pada ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan di akhirat, barulah kemudian pendengaran itu menempati urutan setelah perkataan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak mengurutnya begitu saja, tetapi semua ini untuk memperlihatkan kepada kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha. Pendengaran selalu menempati urutan yang pertama, karena inilah panca indera yang sangat penting bagi kita, yang sepertinya kita jaga dengan baik. Panca indera kita yang lain, Bapak dan Ibu, itu tidak langsung berfungsi, tetapi pendengaran inilah yang pertama kali berfungsi. Sejak manusia berada dalam rahim ibunya, itu sudah mendengar. Itulah sebabnya orang yang hamil tidak boleh mendengarkan banyak hal-hal yang tidak baik, karena sesungguhnya anak dalam kandungan itu sudah mulai belajar dari situ. Pendengaran ini juga selalu berfungsi sejak dia difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menikah. Beda dengan indera yang lain. Kalau penglihatan kita tidur, apapun yang dikerjakan oleh orang di dekat kita tidak bisa melihatnya. Tapi pendengaran itu, meskipun kita tidur, itu berfungsi, meskipun fungsinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada anak kecil, terkadang kita dilarang untuk ribut karena indera pendengarannya masih jalan. Orang yang tidur tidak boleh kita terlalu ribut karena indera pendengaran masih jalan. Tapi seluruh indera yang lain itu tidak berfungsi. Pendengaran juga ini tunggal. Kalau ternyata Bapak dan Ibu, kita manusia ini hanya mampu untuk mendengarkan satu pendengaran saja. Kalau sudah dua, itu sudah mulai pecah konsentrasi kita. Kalau dia nggak ada bicara kita sebelah kanan, ada juga ada bicara kita sebelah kiri, itu sudah buyar pendengaran kita. Kalau sudah tiga orang ada bicara kita, sudah mulai kita tidak enak. Kalau sudah empat ada bicara kita bersamaan, sudah mulai emosional. Kalau sudah lima yang bicara dia, bisa stres orang. Karena kita manusia hanya bisa konsentrasi mendengar satu pendengaran. Jadi kalau di rumah
Kalau bapak yang menasihati anaknya, ibu jangan bicara. Kalau tidak bisa mendengar itu keluar dari pendengaran anak. Kalau ibu yang nasihati anaknya, bapak diam saja. Gantian. Sebab manusia hanya bisa konsentrasi mendengarkan satu pendengaran saja. Tidak boleh bersama bapaknya nongkrong di anaknya, ibunya nongkrong di anaknya, kemudian dua-duanya bicara seperti itu. Ya. Jadi gantian. Tapi manusia memang tidak sudah itu hanya bisa konsentrasi mendengarkan satu pendengaran saja. Pendengaran yang tunggal karena semua manusia itu bersepakat terhadap pendengarannya. Beda dengan penglihatan. Kalau penglihatan itu bisa saja berbeda apa yang dilihat orang di sana dengan dilihat dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Tapi pendengaran itu kita sama semua. Kalau tiba-tiba ada kucing masuk ke dalam masjid mengeong, tidak ada satupun yang mendengarkan bahwa itu suara kambing. Semua kita mendengarkannya bahwa itu suara kucing mengeong. Kalau ada yang mendengarkannya salah-salah, harus dibawa ke dokter cepat untuk bersih darinya. Karena itu tunggal, kita sama semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena pendengaran ini aktif terus, maka ketika Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua selama 300 tahun atau 309 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan wala bifuti kahfihim salasamiyatin sinina wasdaru tis'a. Ashabul Kahfi itu dalam gua itu 300 tahun atau 9 tahun atau 300 tahun atau 9 tahun. Itu maksudnya kita menghitung dengan perhitungan Masehi 300 tahun, kalau perhitungan Hijriah 300 tambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Karena ada selisih 11 hari di setiap perbedaan antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Ashabul Kahfi ketika ingin ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam goa, maka yang dikunci oleh Allah itu pendengaran, supaya jangan mendengarkan apa, supaya tidak termamu. Karena kalau itu tidak dikunci, tidak bisa tidur lama. Padahal ala asalihim fil kahfi sinina hadada. Kalau kami mengunci pendengarannya itu, pemuda yang tidur dalam gua itu sinina hadada, beberapa tahun, supaya dia bisa tidur selama 300 tahun atau 309 tahun. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pendengaran ini salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga dengan baik. Karena kalau pendengarannya orang rusak, susah untuk belajar. Itulah sebabnya orang yang merusak pendengarannya dari kecil itu biasanya bisu. Karena tidak ada yang bisa ditiru. Karena kata orang Arab, al-kalamu walidatus sam'i. Perkataan itu anak dari pendengaran. Apa yang sering didengar itu yang diucapkan. Jadi kalau ada anak kecil bicaranya kotor, itu yang sering didengarkan di rumahnya. Atau itu yang sering didengarkan di lingkungannya. Al-kalamu walidatus sam'i. Perkataan itu adalah anak dari pendengaran. Apa yang sering didengarkan oleh orang itu juga yang akan sering diucapkan. Oleh karena itu kita orang tua sebaiknya kita selalu memperdengarkan hal-hal yang baik kepada anak kita, agar anak kita tidak terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Sehingga anak yang lahir dalam keadaan tuli, maka biasanya juga bisu, karena tidak ada yang bisa
dipelajari, tidak ada yang bisa didengar. Hilang ibunya. Ibunya itu adalah pendengarannya untuk perkataannya, karena perkataan itu adalah anak dari pendengaran. Kalau orang buta bapak dan ibu, itu banyak yang pintar. Di Universitas Al-Azhar itu mungkin 25% profesornya itu orang buta. Dan kita sangat takut untuk diuji oleh orang buta, karena jauh lebih pintar daripada orang yang lihat. Kalau orang buta yang uji kita, itu datanya. Dia bilang di baris berapa di buku itu, baris sekian, apa bunyinya? Dia hafal mati itu semua. Karena orang yang buta itu biasanya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, daya ingat yang luar biasa. Daya ingat yang luar biasa. Karena tingkat daya ingatnya manusia itu juga bertingkat-tingkat. Ada manusia yang sari fi wa huwa dzakirah. Dia cepat, dia menghafal dan kuat daya ingatannya. Cepat dia menghafal dan kuat daya ingatannya. Ada orang seperti itu Bapak dan Ibu. Seperti Imam Syafi'i itu cepat menghafal dan kuat daya ingatannya. Imam Syafi'i itu kalau mendengarkan sesuatu dia hafal dan tidak hilang. Imam Syafi'i ketika pertama kali belajar pada Imam Malik di Madinah, karena orang tuanya miskin, ibunya hanya tidak bisa belikan buku Imam Syafi'i. Dia lahir di Gaza, dicampur Israel sekarang ini. Dia datang duduk di hadapan Imam Malik belajar, tidak bawa buku. Jadi setiap kali Imam Malik belajar, telapak kanannya jadikan sebagai buku dan telunjuk jadi dipakai mencoret-coret di telapaknya. Ketika Imam Malik mengajar, dia melihat ada salah satu muridnya yang aneh. Setelah dia mengajar, dia ambil itu taruh yang di sini. Dan tadi saya perhatikan kamu belajar tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, tidak bawa pena, tetapi kamu mencoret-coret di telapak kananmu. Ada apa gerangan? Bercerita Imam Syafi'i bahwa saya, ibu saya, bapak saya sudah meninggal. Ibu saya miskin, tidak bisa belikan saya buku, tidak bisa belikan saya pulpen. Tetapi saya jangan khawatir, karena saya diberi daya ingat oleh Allah SWT luar biasa. Seluruh yang saya tadi sampaikan waktu mengajar dari awal sampai terakhir, saya bisa mengulanginya tanpa menambah katanya, tanpa mengulangi katanya. Sekali tes saya betul. Jadi tidak bertambah itu katanya, tidak berkurang. Ini namanya sari'ul hifzi wa quwwatul dzakirah. Cepat dia menghafal dan daya ingatannya kuat. Ada seorang penyair namanya Al-Ma'ari. Dia buta, paling orang buta. Dia buta. Dia diberi kecerdasan oleh Allah SWT sama seperti Imam Syafi'i. Sari'ul hifzi wa quwwatul dzakirah. Cepat menghafalnya dan kuat daya ingatannya. Al-Ma'ari ini dia orang Persia, orang Iran. Dia orang Arab. Dia bertetangga dengan orang Persia, orang Iran. Tetapi dia tidak pintar bahasa Persia. Suatu saat tetangganya ini mau keluar kota, dititipkan rumahnya sama Al-Ma'ari. Tolong kalau ada tamu saya diperhatikan. Suatu saat ketika tamunya di keluar kota, datanglah tamu dari kampung halamannya tetangganya. Bertanya dalam bahasa Persia, tapi Al-Ma'ari itu tidak paham. Jadi disuruh saja bicara saja, dia kasih bicara saja. Setelah dia bicara kira-kira mungkin 10 menit dia bicara, pergilah itu orang. Setelah tetangganya datang, disampaikan bahwa beberapa hari yang lalu ada tamu datang di sini, tapi saya tidak mengerti bahasanya, tapi saya bisa mengulangi.
dia diulangi dalam bahasa Persia yang dia sendiri tidak tahu bahasa Persia. Diulangi, tiba-tiba dia ditanya, menangis terseru-seru. Ada apa? Dia bilang, itu tamu dan akan menceritakan bahwa terjadi bencana di kampung halamanku dan banyak keluarga yang meninggal. Jadi orang buta seperti Al-Ma'arif diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan Sariful Hifzi wa Qudzakilah. Di Al-Azhar itu tidak diistimewakan orang buta. Jadi kita kuliah sama-sama, kita ujian juga sama-sama. Tapi pelajarannya orang buta, biasanya kita yang disuruh baca. Jadi kita baca buku, dia mendengarkan di samping kita. Tiba nanti masuk kuliah, yang masuk ke kelas itu anak SD yang minta nulis. Jadi bukan mahasiswa yang dampingi anak SD atau anak SMP yang minta nulis. Jadi baca soalnya kemudian dia tulis. Nah, banyak di antara orang buta lurus dia yang lurus, orang yang baca bukunya tidak lurus. Karena dia apa yang disampaikan oleh orang baca dia hafal betul sampai terakhir. Jadi banyak orang buta yang lurus, ternyata orang yang bacakan bukunya tidak lurus dalam ujian. Jadi pendengaran itu luar biasa, harus dijaga dengan baik. Kalau bermasalah telinganya orang, biasanya susah untuk tidur. Jadi kalau bermasalah ternyata cepat-cepat pidana ke dokter THT untuk memeriksakan telinga. Perdengaran saja sedikit telinga sudah tidak bisa kita tidur. Oleh karena itu pendengaran ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dijadikan sebagai nomor satu oleh Allah ketika diurut itu urut-urutan pendengaran indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Panca kita kan mengenal panca indera, tapi itu ada yang dilupakan oleh ulama terdahulu. Kalau hanya panca indera, sebenarnya hal indera yang terlupakan. Indera yang mengukur berat. Karena yang ada kan tangan untuk merasakan sesuatu kasar atau tidak. Kemudian tidak kita untuk merasakan enak atau tidak, mata untuk melihat, pendengaran untuk mendengar. Ada satu berat. Berat ini saya bisa membedakan antara kiri, barat dan kanan. Itu adalah foto. Jadi indera keenam itu adalah foto. Indera tujuh itu nanti masalah hal yang gaib. Jadi indera yang berupa itu yang di belakang. Jadi selama kita di dunia ini Bapak Ibu, selalu pendengaran itulah yang pertama berbanding dengan penglihatan. Tetapi ayat-ayat Al-Quran ketika berbicara tentang alam akhirat, itu penglihatan yang di nomor satu kan. Karena ketika manusia mau berpindah ke alam barzakh, yang pertama difungsikan itu penglihatannya, bukan pendengarannya. Itulah sebabnya kalau orang sudah sakaratul maut, itu pandangannya biasanya sudah kosong. Artinya pandangannya itu sudah difungsikan berpindah kepada pandangan alam barzakh. Meskipun dia masih mendengarkan kita, tetapi terkadang dia tidak melihat kita lagi. Dia sudah lain alam penglihatannya. Dan sehingga kalau orang sakaratul maut yang dituntut adalah pendengarannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena pendengarannya masih aktif, tetapi penglihatannya sudah beralih kepada alam yang lain. Dan di dalam surah As-Sajdah itu juga di nomor satukan penglihatan daripada pendengaran. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihin mungkin. Jadi bukan pendengaran yang pertama kalau berbicara tentang alam akhirat, tetapi penglihatan yang pertama. Karena apa yang disaksikan oleh penglihatan Bapak dan Ibu
itu jauh lebih dahsyat berbanding pendengaran. Contoh, kalau ada kejadian lalu lintas di luar, beda itu kalau kita diberitakan bahwa ada orang kecelakaan di situ meninggal, begitu saja informasinya. Tapi kalau kita yang melihatnya ada darahnya di jalanan dan sebagainya, itu jauh lebih mengerikan. Sehingga ayat Al-Quran ketika berbicara tentang alam akhirat, maka yang pertama disebutkan itu pendengaran. Karena apa yang dilihat oleh orang itu berbeda pengaruhnya terhadap apa yang dia dengar. Orang Arab sering mengatakan bahwa laisa man sami'a kaman ra'a atau laisa man ra'a kaman sami'a. Beda tingkat keyakinannya seseorang, orang yang melihat dengan orang yang hanya mendengarkan saja. Oleh karena itu ilmu pengetahuan beda orang yang duduk menyaksikan dengan hanya mendengarkan rekaman saja. Daripada mahasiswa dia merekam saja bahkan di rumahnya baru dia dengar, itu beda tingkat berkahnya orang yang hadir dalam sebuah pengajian dan hanya mendengarkan saja. Nah, sehingga ketika berbicara tentang alam akhirat, maka yang urutan pertamanya itu selalu penglihatan. Karena apa yang disaksikan oleh orang itu jauh lebih mengerikan berbanding kalau hanya mendengarkannya saja. Dan sehingga ketika dalam surahnya itu Rabbana absarna, ketika dia sudah masuk di alam akhirat, dia menyaksikan itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang yang berhak mengatakan Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah menyaksikan yang mengerikan sekali. Wasamina, kami sudah mendengarkan. Farjina amal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin melakukan amal kebaikan. Inna mungkin sekarang kami baru yakin. Dulu waktu kami di dunia tidak yakin, sekarang kami sudah menyaksikannya, sudah melihatnya, baru kemudian kami yakin. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Masih kita diperintahkan oleh Allah untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita sembah yang ada. Kita manusia ini, Bapak dan Ibu, ciptaan Tuhan, itu tidak ada yang sama. Jadi sebelum kita melihat makhluk di sekitar kita, sebelum kita melihat makhluk di angkasa raya, yang diperintahkan oleh Tuhan kita melihat diri kita. Kita manusia itu tidak ada yang sama, mulai dari Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir, itu tidak ada satupun manusia yang saya. Betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pabrik itu tidak saya sama. Tapi kita manusia dari segi jasmani kita, dari segi akal kita, dari segi kerohanian kita itu tidak ada sama. Dari segi jasmani kita, Bapak dan Ibu, banyak sekali hal antara kita manusia dengan manusia yang lain itu diciptakan Allah, tidak ada satupun yang sama.